Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeremia Rangga Aditya dengan NPM 210118426. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya yang saya lakukan selama 1 semester, yaitu kerja praktik penelitian dengan judul Analisis Semiotika Arsitektur pada Bangunan Toko Sari Ilmu, Namhin dan juga Jogja Library Center atau disingkat GLC di kawasan Malioboro dengan mengungkap makna konotasi dan juga makna denotasi. Kemudian saya akan melanjutkan ke gambaran umum dari kerja praktik yang saya lakukan, yaitu kerja praktik penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menginduk ke salah satu dosen di Atmajaya Yogyakarta, yaitu Bapak Sumardianto. Dan secara garis besar KP ini itu menawarkan 3 topik penelitian, yaitu kajian semiotika mengenai bangunan yang ada di Malioboro, kajian mengenai alun-alun utara menggunakan teori placemaking, dan juga kajian tentang karakter visual pada Jalan Ketandan. Nah, fokus utama penelitian yang saya kerjakan yaitu mengenai bangunan-bangunan yang ada di kawasan Malioboro dengan menggunakan teori semiotika arsitektur. Nah, penelitian ini tuh melihat elemen-elemen arsitektur sebagai sebuah tanda dengan makna tertentu yang diungkapkan melalui teori semiotika arsitektur. Oke, yang selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang dari adanya kerja praktik penelitian yang saya lakukan. Nah, Yogyakarta merupakan kota yang terkenal akan wisata alam, kuliner, hingga wisata budaya. Dan sekian banyaknya wisata yang dapat dikunjungi di Yogyakarta, ada satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, khususnya di area kota Yogyakarta. Nah, Jalan Malioboro merupakan salah satu tempat wisata yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Yogyakarta. Dengan ciri khas bangunan pertokoan di sepanjang jalan dan juga bentuk bangunan peninggalan zaman Belanda, menjadikan Jalan Malioboro itu menjadi sebuah tempat wisata yang bersejarah yang sudah ada sejak dari zaman dahulu. Semiotika arsitektur juga dapat mengungkapkan makna dari sebuah simbol ataupun bentuk yang ada pada bangunan di Malioboro dengan melihat fasad dari bangunan, ornamen, jendela, dan juga elemen arsitektur lainnya. Dengan melakukan penelitian mengenai semiotika arsitektur pada bangunan Namhin, Jogja Library Center, dan juga Toko Sari Ilmu dapat memberikan pengetahuan dan juga pemahaman mengenai semiotika pada bangunan yang memiliki perubahan fungsi dari awal dibangun dan fungsi pada saat ini. Dari tanda-tanda yang ada pada fasad, ornamen, dan juga sejarah bangunan, dengan semiotika arsitektur diharapkan dapat mengungkapkan makna di balik tanda-tanda tersebut. Penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data mengenai sejarah bangunan, fasad bangunan, interior bangunan, serta juga morfologi bangunan. Nah, pengumpulan data ini dilakukan melalui survei dan juga kajian pustaka serta wawancara pada sumber yang bersangkutan. Proses wawancara ini dilakukan secara bergantian pada ketiga bangunan. Nah, wawancara ini ditujukan kepada pemilik toko serta karyawan yang bekerja. Lalu juga ada wawancara yang dilakukan kepada pengunjung, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama pengunjung yang baru pertama kali datang ke bangunan tersebut, dan pengunjung kedua yaitu pengunjung yang sudah beberapa kali datang ke bangunan tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan penelitian yang saya lakukan selama melakukan kerja praktek penelitian ini. Yang pertama ada survei lapangan, yang kedua ada pengolahan data, dan juga yang ketiga ada pengolahan jurnal. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori semiotika dari Barthes yang mengembangkan semiotika itu menjadi 2 tingkatan tanda, yaitu tingkat denotasi dan juga tingkat konotasi. Nah, denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan juga petanda pada realitas menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan juga pasti. Sedangkan konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan juga tidak pasti. Penelitian ini dibagi menjadi 2 fokus yang berbeda. Yang pertama yaitu bangunan yang memiliki fungsi tetap dengan bangunan apotek kimia farma, toko obat Sumber Husada, dan juga toko enteng yang dikerjakan oleh rekan saya Maria. Dan fokus yang kedua merupakan bangunan yang beralih fungsi dengan bangunan Toko Sari Ilmu, bangunan Namhin, dan juga GLC yang dikerjakan oleh saya. Selanjutnya saya akan masuk ke hasil dan juga pembahasan. Adapun 3 bangunan yang terpilih dari penelitian ini yaitu bangunan Namhin, Toko Sari Ilmu, dan juga Jogja Library Center. Nah, mereka merupakan bangunan yang mengalami perubahan fungsi dari awal pembentukan bangunan tersebut. Nah, berikut merupakan penjelasan sejarah dari masing-masing bangunan. Yang pertama ada bangunan Namhin. Bangunan Namhin merupakan salah satu bangunan yang berada di Jalan Malioboro yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Nah, bangunan ini dibangun pada tahun 1930-an dan menjadi sebuah ruko yang mempertahankan keaslian bentuk dari bangunannya. Logo dan juga nama bangunannya juga masih tetap dipertahankan. Nah, ruko Namhin ini dulunya menjual berbagai macam model sepatu berkualitas yang khususnya berbahan kulit. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peminat sepatu berbahan kulit itu berkurang dan perkembangan pariwisata di Yogyakarta
ini meningkat yang membuat pemilik mengalihfungsikan bangunan dari toko sepatu kulit menjadi toko jajanan dan juga toko oleh-oleh. Nah, yang selanjutnya merupakan toko Sari Ilmu. Nah, toko Sari Ilmu ini dulunya memiliki nama Hin Housing, dan bangunan ini tuh ikonik karena memiliki logo ataupun ornamen burung hantu dan juga buku pada fasad bangunannya. Nah, toko Sari Ilmu ini pertama kali dibuka sekitar tahun 1950-an di Jalan Malioboro nomor 171. Nah, toko ini tuh awalnya menjadi tempat penerbitan buku, dan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sekitar tahun 1970, Hin Housing itu berganti nama menjadi toko Sari Ilmu karena pada tahun ini juga toko Sari Ilmu itu berpindah kembali untuk ketiga kalinya ke Jalan Malioboro nomor 117 yang merupakan tempat toko Sari Ilmu hingga sekarang ini. Nah, pada tahun 1996 pemilik terdahulu itu meninggal dunia dan mewariskannya ke kedua anaknya. Sehingga bangunan toko Sari Ilmu ini terbagi dua dengan adanya tembok di tengah, dan toko Sari Ilmu berhenti menjual buku pembelajaran pada tahun 2010 karena sistem pembelajaran ataupun pendidikan yang sudah berubah. Karena keuntungan yang terus menurun, maka pemilik mencoba peruntungan di bidang yang baru, yaitu di bidang pariwisata dengan menjual berbagai macam cenderamata dan juga batik khas Jogja. Lalu yang selanjutnya ada bangunan Jogja Library Center atau GLC. Nah, Jogja Library Center sendiri itu merupakan bangunan yang ada di Jalan Malioboro, letaknya di depan Hotel Inah Malioboro. Dan GLC ini menempati sebuah bangunan yang pada mulanya merupakan sebuah toko buku dan juga percetakan yang bernama Envy Boekenhandel and Drukkerij Koopboening, yang dalam bahasa Belanda, yang merupakan sebuah perusahaan swasta Belanda yang bergerak di bisnis percetakan, penerbitan, dan juga penjualan buku. Pada saat pendudukan Jepang masuk ke Yogyakarta pada tahun 1942 sampai tahun 1945 juga, bangunan GLC ini digunakan sebagai kantor berita Domei Jepang. Dan saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangunan ini berhasil diambil alih oleh pihak Indonesia dan dijadikan sebagai percetakan negara di bawah Kementerian Penerangan. Hingga pada tahun 2010, bangunan ini menjadi bangunan dengan fungsi yang sama sampai sekarang, yaitu sebagai perpustakaan atau yang biasa dikenal juga sebagai Jogja Library Center. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Dari kedua fokus penelitian yang dilakukan, pengunjung tidak terlalu mengerti bahwa bangunan tersebut pernah atau tidak pernah beralih fungsi, dan hal tersebut juga tidak mempengaruhi respon dari para narasumber. Penelitian dalam kedua kelompok pengunjung ini, yang pertama yaitu pengunjung yang baru pertama kali datang, dan yang kedua yaitu yang sudah beberapa kali berkunjung ke tiga bangunan yang ditanyakan. Nah, dari pertanyaan yang sudah diberikan, secara keseluruhan pengunjung yang sudah beberapa kali berkunjung lebih paham akan variabel-variabel yang ditanyakan. Pengunjung 2 juga lebih memahami bangunan-bangunan tersebut. Sedangkan pengunjung 1 itu hanya memahami apa yang dilihat saja pada pertama kali melihatnya. Lalu dengan melakukan penelitian ini juga terdapat parameter yang digunakan untuk melihat keterbacaan dari elemen-elemen pada bangunan tersebut guna mengungkap makna konotasi dan juga makna denotasinya. Adapun beberapa parameter yang digunakan antara lain logo dan nama bangunan dan juga ornamen, lalu ada interior bangunan, itu bisa diangkat dari material dan juga perabot aksesoris yang ada di dalamnya. Dan yang selanjutnya ada dari morfologi bangunan, itu ada dari aspek sosial ekonomi dan juga budaya. Dari semua parameter yang ditanyakan secara keseluruhan, logo bangunan merupakan parameter yang paling terbaca. Dari adanya 6 narasumber, hanya satu dari 6 narasumber yang tidak paham melihat adanya logo bangunan, yaitu pada logo bangunan GLC. Dari parameter yang ditanyakan juga dapat simpulkan bahwa fasad ketiga bangunan itu tidak dapat dijadikan sebuah patokan untuk melihat fungsi dari ketiga bangunan tersebut yang ditanyakan, karena sebagian besar narasumber menganggap fasad semua bangunan hanya seperti toko ataupun ruko tua pada umumnya, dan tidak ada ciri spesifik pada fasad yang menunjukkan fungsi dari bangunan tersebut. Lalu dari keseluruhan data yang diperoleh, secara garis besar hanya parameter logo dan juga nama bangunan yang dapat dibaca maknanya, baik makna konotatif maupun makna denotatif. Nah, narasumber itu dapat mengetahui makna denotatif dan juga konotatif dari nama dan logo bangunan itu karena kedua hal itu merupakan hal yang paling mudah terbaca oleh narasumber. Nama bangunan yang menggunakan nama Indonesia itu juga lebih dipahami maknanya dibandingkan dengan nama yang menggunakan bahasa asing seperti Namhien. Logo bangunan pun karena mayoritas logo bangunan mencantumkan nama bangunan, sehingga narasumber lebih paham makna dari logo bangunan yang ditanyakan. Nah, logo bangunan yang sederhana yang melambangkan fungsi dari bangunan itu lebih mudah dipahami dan tidak seperti bangunan GLC yang menggunakan logo dari DPA DIY dengan bentuk yang cukup kompleks, membuatnya sulit untuk dipahami maknanya oleh para narasumber yang kita tanyakan. Lalu kesimpulan dan juga saran dari kerja praktik yang saya lakukan selama satu semester ini, kerja praktik penelitian ini sudah berjalan dengan cukup lancar dengan pekerjaan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan target. Nah, dalam pelaksanaannya pekerjaan kerja praktik itu meliputi survei ke lapangan, pencarian teori, dan juga pengerjaan jurnal kerja praktik yang dibimbing langsung oleh dosen dan juga asisten kerja praktik. Nah, dengan adanya kerja praktik penelitian ini dapat membantu saya dalam memahami proses yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah riset ataupun penelitian.
Pemahaman tersebut juga dapat berupa sistematika yang harus dilakukan dalam pekerjaan sebuah penelitian, mulai dari apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, lalu juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian. Kerja praktik penelitian ini juga membantu saya dalam menulis sebuah penelitian jurnal. Jadi saya lebih paham akan menulis sebuah jurnal ataupun artikel dan bahasa yang harus digunakan dalam sebuah penelitian. Dan penelitian ini tuh memberikan berbagai macam pengalaman dan juga tentunya pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman saya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam perkuliahan, yaitu seperti proposal tugas akhir arsitektur atau PTAA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.